ada siat di bata amata, dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi perhorasan manugut madihita damang reinang, dongan nahina holongan jalan api nasupa asun itu harta Yesus Kristus. Salam sehat. Saudaraku yang kekasih dan yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberanian adalah kunci kesuksesan. Keberanian sangat kita butuhkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu menghampiri tahta kasih Tuhan dengan berani. Mungkin kita ragu bahwa Tuhan mau menolong kita, atau kita merasa tidak pantas untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan oleh karena banyaknya dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih, mari kita lihat kisah Yosua ketika 5 orang Raja Amori menggempurnya saat bangsa Israel sedang berdiam di daerah Gibon. Pasukan yang mereka hadapi saat itu sangat mengenal area pertempuran dan jumlahnya pun lebih dari tentara Israel. Namun dengan berani Yosua memimpin barisannya maju berperang. Ia percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dan sesuai janjinya. Dia akan menyerahkan para musuhnya ke dalam tangannya. Tuhan pun mengirim roh kebingungan dan menurunkan hujan batu untuk meluluh lantahkan pasukan Amori. Setelah itu Yosua bahkan meminta agar matahari dan bulan berhenti. Alkitab mencatat bahwa tidak pernah ada hari seperti itu sebelum dan sesudahnya di mana Tuhan mendengarkan seorang manusia dengan cara demikian. Saudara yang kekasih, seperti Yosua, saat berbagai masalah menerpa dan mengepung kita, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Terlebih lagi karena kita telah memiliki Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Percayalah, Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pemenang atas kehidupan kita di dunia ini. Masalah yang kelihatan besar dapat dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kuasanya yang jauh lebih besar. Ia pasti memberikan pertolongan untuk kita tepat pada waktunya. Carilah kehendaknya dan berdoalah untuk hal-hal yang besar dan ajaib. Maka kita akan melihat bagaimana roh Allah bergerak dan melakukan hal yang mustahil untuk kita. Nasib kita akan berubah. Dan yang terutama adalah nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, hanya mereka yang punya keberanian saja yang akan mendapatkan lebih banyak kasih karunia. Semakin mereka berani mendekati tahta kasih karunia, semakin banyak anugerah Allah yang akan mengalir dalam kehidupan mereka. Semakin mereka takut dan melihat diri mereka tidak seperti Allah melihat mereka, maka semakin sedikit mereka menikmati apa yang ada di tahta kasih karunia. Keberanian adalah lawan daripada ketakutan. Saudara yang kekasih, keberanian yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah identik dengan iman. Sebab mereka yang memiliki iman pasti memiliki keberanian. Kita bisa melihat dalam keseluruhan pasal 11 dalam kitab Ibrani mengenai para pahlawan-pahlawan iman menghadapi situasi sulit dan mustahil untuk diselesaikan. Tetapi dengan iman mereka bisa menghadapi dan menang. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hanya dengan imanlah semua yang ada di tahta kasih karunia itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu, hampirilah setiap waktu tahta kasih karunia dengan iman. Sebab di sanalah telah duduk imam besar agung kita yang siap membela kita. Maka kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Iman membuahkan keberanian, ketakutan membuahkan kebimbangan. Saudaraku yang kekasih, beriman butuh keberanian. Itu suatu kesimpulan yang kita temukan dalam renungan hari ini. Keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Dia adalah imam besar yang mendamaikan manusia dengan Allah.
Pada pihak Allah, Allah telah mau berdamai dengan manusia, melupakan dosa dan pelanggaran kita. Allah menggantikan tuntunan dengan anugerah. Pada pihak manusia, memasuki realitas yang baru, yaitu hidup yang baru di dalam kasih karunia. Bukan lagi Adam yang diasingkan dari Eden, namun yang telah dirangkul oleh kasih karunia di dalam diri Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, alangkah baiknya apabila kita menyadari dosa-dosa kita dan kemudian bertobat. Itu idealnya dan itulah yang selalu diinginkan oleh Tuhan. Tapi ada banyak orang yang merasa peluang mereka untuk itu sudah tertutup karena dosa-dosa yang pernah diperbuat mereka anggap sudah terlalu besar. Sulit bagi mereka untuk berpikir bahwa Tuhan masih mau tetap dan mau memberikan pengampunan secara total atas diri mereka. Saya sudah pernah bertemu dengan beberapa orang yang berpikir seperti itu. Mereka terus bergumul dan sulit percaya mengenai pengampunan dan keselamatan ini. Karena mereka merasa bahwa masa lalu mereka sangatlah buruk. Mereka merasa tidak yakin nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan meski sudah bertobat. Rasa bersalah terus menghakimi mereka. Sikap seperti ini seringkali menghambat pertumbuhan iman kita. Lebih parah lagi, iblis akan dengan senang hati memanfaatkan itu untuk terus membuat kita menjadi tertuduh. Itu seharusnya tidak boleh kita biarkan karena Tuhan Yesus jelas berulang-ulang menyatakan bahwa Dia melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua. Dan itu Dia berikan justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Itulah sebuah kasih karunia yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah hasil dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Saudaraku yang kekasih, mengapa manusia butuh keberanian menghampiri Allah? Hal ini sangat menarik untuk dipahami bahwa dosa membuat manusia takut kepada Tuhan. Lihatlah ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam bersembunyi di hadapan Allah. Demikian juga dengan Kain yang membunuh adiknya Habil, memiliki ketakutan sekalipun dia mencoba membohongi Allah. Namun pada akhirnya mengakui di hadapan Allah dan Kain memiliki ketakutan dan akhirnya Allah memberi tanda bagi Kain dan jaminan takkan ada lagi yang membunuhnya. Dosa telah membuat kita takut berhadapan dengan muka Allah. Namun oleh Yesus Kristus, kita telah menerima pengampunan dan pendamaian. Kita dipanggil bukan untuk dihukum, melainkan untuk diselamatkan dan memperoleh anugerah. Saudaraku yang kekasih, demikianlah penulis kitab Ibrani ini mengajarkan agar kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta anugerah. Kita harus percaya bahwa kita telah dibenarkan di dalam diri Yesus Kristus. Dosa kita telah diampuni, dosa kita telah dihapus dan kita harus berani menghampiri tahta kasih karunia. Saudara yang kekasih, mungkin saudara-saudara pernah mendengar kisah telur Raja Wali yang dierami oleh induk ayam. Setelah menetas, Raja Wali tak terbang, namun seperti anak ayam lainnya mengais dan ikut induknya. Setelah ada Raja Wali terbang di atas dia, lama-kelamaan ia sadar bahwa dia juga burung Raja Wali yang bisa terbang. Dan setelah dicoba ia pun bisa terbang. Benar atau tidak kisah itu boleh juga dicoba. Namun menurut saya itu hanya contoh mengingatkan kita adalah anak-anak terang. Anak-anak yang diberi kasih karunia. Maka harus berani meninggalkan hidup lama dan memasuki kehidupan yang baru di dalam kasih Kristus. Selagi kita masih hidup, selagi kita hidup tidak berubah dan memasuki kehidupan yang baru, tentu kita tidak akan merasakan manfaat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang mendapatkan kasih karunia. Penulis Ibrani juga mencatat mengenai apa yang terjadi jika kita menolak kasih karunia. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Menjauhkan diri atau menolak kasih karunia Allah akan menimbulkan akar pahit, gampang emosi, gampang sakit hati, menyendiri, kehilangan harga diri, sulit maju dan berbagai perasaan dan efek negatif lainnya bisa timbul akibat perasaan tidak layak yang memenuhi diri kita. Saya sudah menyaksikan begitu banyak orang yang menderita akibat hal ini, sehingga saya berharap jangan satu pun dari kita yang terjatuh dalam kekeliruan berpikir yang sama. Akibatnya bukan hanya kepada diri kita saja, tetapi bisa pula menimbulkan ekses negatif di mana-mana dan menjadi racun bagi banyak orang. Saudara yang kekasih, mari kita sama-sama memeriksa diri kita hari ini.
Apakah kita sudah menyadari betul bahwa kasih karunia Allah sudah dicurahkan atas diri kita? Apakah kita sudah cukup memiliki jendela iman untuk menerima kucuran kasih karunia Allah bagaikan sinar matahari untuk menerangi hidup kita? Apakah kita masih merasa tertuduh dan tidak yakin ada jaminan keselamatan yang telah dianugerahkan lewat Kristus? Sadarilah bahwa tanpa kasih karunia, hidup ini akan penuh dengan akar pahit yang bukan saja menyiksa diri kita, tapi akan mencemarkan banyak orang pula. Ada pemulihan di dalam kasih karunia, dan itu berlaku bagi semua orang. Jangan biarkan iblis terus menuduh Anda. Jangan biarkan iblis terus menuduh amang-inang. Alamilah kemerdekaan sejati hari ini. Alamilah kemerdekaan sejati hari ini. Saudaraku yang kekasih, hidup tidak akan pernah damai tanpa kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.